Halo, apakah sudah mendengar suara saya? Udah, Kak. Oke, Udah, acara Kak. akan kami mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranti, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, yaitu Bedah Buku Secuil Kisah dari ND. Yang pertama, yang terhormat, Ibu Nur Atiyah selaku PLT Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Muria Kudus. Yang terhormat, Ibu Dian Safitri SPD selaku penulis buku Secuil Kisah dari ND. Yang terhormat, Ibu Fitri Budi Suryani SSMPD selaku pembedah buku pertama. Yang terhormat, Ibu Maria Ernesti SPD selaku pembedah buku yang kedua, serta seluruh jajaran staf UPT Perpustakaan Pusat Universitas Muria Kudus dan seluruh panitia, dan tidak lupa seluruh peserta bedah buku yang berjudul Secuil Kisah dari ND yang telah meluangkan waktunya di acara pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk menghadiri acara bedah buku Secuil Kisah dari ND. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon peserta ikut bernyanyi. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ibu Nur Atiyah, acara inti, sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutupan. Dihimbau untuk kepada seluruh peserta mohon untuk on kamera. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Nur Atiyah selaku PLT Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Ibu Nur Atiyah, kami persilahkan.
Assalamualaikum, udah kedengeran ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dian Safitri, Sarjana Pendidikan, Guru SMPN 5 Cipongkor Bandung, alumni Universitas Muria Kudus. Kemudian yang saya hormati Dr. Fitri Budi Suryani, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Selamat pagi Bu Fitri. Lalu yang saya hormati juga Ibu Maria Ernesti Ngura, Sarjana Pendidikan, Ibu Guru dari SMKN 6 ND Nusa Tenggara Timur. Pagi Bu. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman mahasiswa magang UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus, ada Ketua Panitia Mas Muhammad Habibi, kemudian Mas Denny, Mbak Liana, Mas Lutfi, Mbak Sela, Mbak Ranti, Mbak Ella, Mbak Farah, dan yang terbaru ada Mbak Silvi. Yang berbahagia teman-teman peserta kegiatan bedah buku secuil kisah dari ND. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama, saya sampaikan terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian dalam acara secuil bedah buku dari ND ini. Yang kedua kali, saya sampaikan bahwa di UPT Perpustakaan UMK ada program magang untuk mahasiswa Universitas Muria Kudus. Di setiap angkatan ada sekitar 8 sampai 9 orang mahasiswa magang. Pada setiap tahun, kami berusaha agar teman-teman mahasiswa magang ini memiliki kesempatan untuk mengadakan event sendiri. Termasuk yang saat ini kita laksanakan adalah bedah buku secuil kisah dari ND. Semua teknis produksi, pengelolaan, dan pelaksanaan rangkaian bedah buku secuil kisah dari ND dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa magang UPT Perpustakaan UMK. Kita berikan aplaus yang sangat membanggakan untuk teman-teman semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penulis buku secuil kisah dari ND, Ibu Dian Safitri ini saya mengenalnya sejak masih menjadi mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Waktu itu kami bersama-sama di bagian humas dan mengelola website Universitas Muria Kudus. Bu Dian Safitri ini selain mahasiswa yang aktif, kemudian ketika masih mahasiswa juga pernah melakukan kegiatan mengajar untuk daerah terpencil, terluar, dan Dalam SM3T itu tertinggal. Nah, dan banyak sekali kegiatan dari Bu Dian Safitri yang kemudian membawa beliau berada di posisi sekarang sebagai PNS guru di SMPN 5 Cipongkor di Jawa Barat. Beliau juga sekarang sedang kuliah S2, penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Pelaksanaan bedah buku secuil kisah dari ND ini kita harapkan bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman mahasiswa sekalian yang merupakan rata-rata peserta hari ini adalah mahasiswa UMK dan ada beberapa guru yang tercatat sebagai peserta, sehingga bisa mengambil apa saja yang baik dari yang kita kupas dari pengalaman Bu Dian Safitri dan Ibu Maria di pengajaran pendidikan di ND, kemudian dari Ibu Dr. Fitri Budi Suryani juga. Tentu saja kita berharap semua juga terinspirasi untuk memahami lebih lekat budaya ND Nusa Tenggara Timur dan budaya lain yang bukan Jawa, di mana kita sekalian umumnya para mahasiswa Universitas Muria Kudus. Terima kasih sekali kami ucapkan atas kesediaan Ibu Dr. Fitri Budi Suryani dan Ibu Maria untuk menjadi pembedah buku secuil kisah dari ND ini. Dan
Terakhir, saya sampaikan mohon maaf jika dalam acara ini ada kekurangan atau kesalahan dari pihak panitia, dari pihak saya pribadi maupun secara keseluruhan dari UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Terima kasih, saya sampaikan atas kesempatan sambutan. Selamat berkegiatan dan selamat terinspirasi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Nur Atia selaku PLT Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Muria Kudus. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu bedah buku yang berjudul Secuil Kisah dari ND. Sebelum ke acara intinya, saya akan menginformasikan bahwa ini adalah buku Secuil Kisah dari ND. Nantinya setiap peserta bedah buku akan mendapatkan souvenir, yaitu sebuah ballpoint kapsul yang dapat diambil di UPT Perpustakaan Pusat Universitas Muria Kudus. Untuk acara intinya, saya akan serahkan kepada moderator, yaitu Denny Ardiansyah. Apakah Saudara Denny sudah mendengar suara saya? Sudah mendengar, Kak Ranti. Baik, apa kabar Denny? Baik. Oke, apakah sudah siap untuk acara intinya sebagai moderator? Sudah sangat siap, Kak. Oke, baik, terima kasih. Untuk acara intinya akan dipandu oleh Saudara Denny Ardiansyah. Kepada Saudara Denny kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ranti. Perkenalkan, nama saya adalah Denny Ardiansyah, selaku moderator pada acara bedah buku Secuil Kisah dari ND pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingatkan untuk para peserta untuk menyiapkan pertanyaan, karena pada akhir sesi akan ada sesi tanya jawab, dan apabila peserta beruntung akan mendapatkan door prize yang telah disediakan oleh panitia berupa uang, buku, dan servis dengan kriteria sopan, akademisi, dan bebas akan sara. Terlebih dahulu, saya akan membacakan biodata dari Ibu Fitri selaku pembedah pertama, dan Ibu Maria selaku pembedah kedua, dan Ibu Dian Fitri selaku penulis buku. Ini adalah biodata dari Ibu Fitri Budi Suryani, SS MPD. 4 tanggal lahir adalah Jakarta 15 September 1977. Jabatan fungsional adalah Rektor Kepala. Pendidikan adalah S1 Universitas Diponegoro, S2 Universitas Negeri Semarang, S3 Universitas Negeri Semarang. Dengan publikasi terakhir, EFL Student Teacher Live Action on Offline and Online. Yang kedua, EFL Student Teacher Perception of Drama Project Based Learning. Ibu Fitri Budi Suryani juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya adalah pada tahun 2020, EFL Studio Teacher Teaching Practice to Pair and Tell Students. Pada 2018, The Effect of the Gender English Proficiency and Teaching Experience. Pada tahun 2016, pengaruh mikroteknik, section studi terhadap content knowledge dan training practice mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Yang keempat, tahun 2014 dan 2015, penggunaan metode analisis kritis wacana untuk menganalisa pengaruh ideologi penulis dalam surat kabar berbahasa Inggris. Yang kelima, 2014
Contrastive Rhetoric on Research Article Introduction written by Indonesia and Native Speaker of English. Kemudian untuk biodata pembedah kedua yaitu Bu Maria Ernesti Ngurah, tempat tanggal lahir Wolomuku 5 Oktober 1988, alamat Desa Wolomuku, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan nomor HP 085253168513, email ngurahesti@gmail.com, dengan riwayat pendidikan STK Wolomuku 1995 sampai dengan 2001, SMPK ST Ursula ND 2001 sampai 2004, SMAN 1 ND 2004 sampai dengan 2007, Unika Widaya Mandira Kupang 2008 sampai 2012, dengan profesi guru fisika di SMK Negeri 6 ND. Kemudian untuk biodata penulis kita hari ini, yaitu Ibu Dian Safiti SPD, dengan alamat Desa Saringin, Kecamatan Cipongar, Kabupaten Bandung Barat, profesi guru bahasa Inggris SMPN 5 Cipongar, pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Murai Kudus, hobi berpergian dan memasak, memiliki beberapa publikasi terakhir dan pengalaman yang beberapa banyak. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis buku Secuil Kisah dari Ende, karya Ibu Dian Safitri. Buku ini menceritakan catatan perjalanan dari Ibu Dian Safitri saat mengikuti program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau SM3T. Buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan pendidikan di Wolobeto, Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwarnai dengan rasa toleransi antar warga, kebudayaan, adat istiadat, sampai dengan pengalaman mengajar yang terjadi guna meningkatkan pendidikan di Ende. Itulah sinopsis singkat dari kisah buku Secuil Kisah dari Ende. Untuk doktesnya terdiri dari buku, uang, dan flashdisk. Buku tersendiri terdiri dari Secuil Kisah dari Ende, Insecurity, dan juga Filosofi Teras. Selanjutnya adalah acara pembedah buku hari ini. Pertama kali ada Ibu Maria. Apa kabar Ibu Maria? Apakah terdengar? Iya, dengar suaranya. Kabar baik. Ya, Ibu Maria bisa dimulai untuk review atau ulasan mengenai Secuil Kisah dari Ende, Ibu Maria. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi karya dari Ibu Dian dengan judul Secuil Kisah dari Ende, yang walaupun hanya setahun berkarya, yang mana melalui kegiatan SM3T, namun beliau mampu menghasilkan sebuah buku dengan cerita, dengan isi yang cukup menarik dan bermanfaat bagi kita para pembaca. Akan tetapi, ada banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Pengalaman yang dialami dan ditulis oleh Ibu Dian
adalah sejak tahun 2013 atau 8 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 8 tahun yang lalu, tentu banyak perubahan yang terjadi, secara khusus berkaitan dengan kehidupan di SMK Negeri 6 ND. Di SMK Negeri 6 ND, pada saat ini sudah memiliki gedung permanen yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Bahkan sejak tahun 2000, baru kemarin tahun 2020, itu sudah dialiri listrik PLN, sehingga di sekolah kami sudah memiliki lab komputer. Bahkan sekarang ini juga kami sudah memiliki kepala sekolah yang baru, yang bernama Joko Prihatono. Beliau berjiwa visioner, di mana tidak hanya membangun gedung sekolah yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang dibutuhkan, namun juga beliau membangun SDM dari para siswa dan guru-guru untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan moto sekolah kami, yaitu Et Meliora, yang adalah menuju ke hal-hal yang lebih baik. Namun kendala yang kami alami hingga saat ini adalah keterbatasan murid. Hingga saat ini kami masih mengalami kekurangan murid. Itu terjadi karena mindset masyarakat yang melihat bahwa sekolah pertanian yang pada akhirnya akan menjadi seorang petani atau kembali bekerja di kebun. Pola pikir masyarakat yang positif, yang primitif ini, itu yang mempengaruhi orang tua enggan untuk mengirimkan anak-anaknya bersekolah di SMK Negeri 6 ND. Selanjutnya, berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, segi sosial, maupun segi budaya, itu benar adanya seperti yang dialami dan ditulis oleh Ibu Dian. Namun, ada beberapa perubahan, itu terkait dengan kegiatan masyarakat seperti di lahan pertanian misalkan, yang sebelumnya masih pakai cara manual, terutama berkaitan dengan merontokkan padi harus dengan menginjak-injak, tetapi pada saat ini kebanyakan masyarakat untuk merontokkan padi sudah menggunakan mesin perontok. Itu dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat kegiatan mereka, dan kalau dilihat dari segi waktu, itu lebih efisien. Sekian saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Maria. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang Ibu rasakan saat Bu Safitri di sana. Apakah Ibu? Perasaan ketika Ibu Dian berada selama dengan kami di sini, Pak? Ya, kami sangat senang, merasa sangat terbantu. Apalagi pada waktu itu, ketika mereka bergabung dengan kami di sini, sekolah itu benar-benar baru dibangun tahun pertama. Jadi kami mengalami kendala yang begitu banyak, tetapi dengan hadirnya mereka, kami merasa terbantu. Berarti mengalami peningkatan dalam segi pendidikan ya, Ibu? Ya, benar sekali. Nah, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya akan ada Ibu Fitri juga dari dosen Universitas Murai Kudus yang akan menyampaikan pembedaan buku. Oke, terima kasih. Mas Jenny, bisa saya mulai ya? Iya, Ibu, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Atia selaku Kepala UPT Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya, terutama para mahasiswa magang di UPT Perpus yang telah bekerja keras untuk bisa melaksanakan menghasilkan kegiatan bedah buku pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Maria Ernesti Ngura dari SMK Negeri 6. Dan juga Mbak Dian Safitri, saya panggil Mbak saja ya, karena dulu mahasiswa saya masih sangat muda. Oke, dan juga semua peserta acara bedah buku pada pagi hari ini. Oke, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk
bisa melakukan sedikit review atau ulasan untuk buku Mbak Dian ini, Secuil Kisah dari ND, yang diamanati dari perpustakaan UMK. Dan saya mengenal Mbak Dian ini sebagai mahasiswa saya yang cukup menonjol dalam bidang akademik, selain juga bagus secara dari segi santun, akhlak ya. Jadi apa namanya, sesuai dengan moto UMK ya, santun, pribadi yang santun. Dan juga meskipun saya tidak secara detail mengikuti perjalanan hidup beliau, paling tidak sedikit saya tahu apa namanya, kronologis kehidupan beliau. Karena meskipun kami tidak secara intens berkomunikasi, kadang-kadang juga kami WA saling menanyakan kabar. Jadi saya tahu ketika setelah lulus beliau kemudian mengikuti program SM3T ini, kemudian setelah itu mengikuti PTG di Jogja atau di UNES ya? Di UNES. Di UNES ya, oke ya, di UNES. Kemudian menjadi PNS di Bandung, dan yang terakhir ini diterima untuk menjadi mahasiswa melanjutkan S2 di UAD. Dan bagi saya itu merupakan banyak sekali pencapaian yang dicapai Mbak Dian Savitri ini, dan salah satu yang termasuk yang penulisan buku Secuil Kisah dari ini adalah salah satu prestasi yang saya turut bangga sebagai dosen, pernah menjadi dosen beliau, bahwa bisa menulis sebuah buku yang merupakan hasil pengalaman ketika menjadi guru pada program SM3T. Karena yang mengikuti program SM3T pada saat itu, seangkatan Mbak Dian, itu ada beberapa juga mahasiswa yang tidak hanya di ND, tapi seingat saya juga ada yang di Aceh dan di beberapa daerah lain di Indonesia itu. Ada juga yang sudah membuat buku, meskipun bukan buku seperti catatan perjalanan yang dibuat Mbak Dian, tapi buku pelajaran, lebih kepada buku pelajaran. Dan buku Secuil Kisah dari ND ini merupakan suatu yang saya turut bangga dengan dipublikasikannya buku ini sebagai hasil pengalaman dari program guru mengajar di program SM3T. Oke, untuk mempersingkat review saya, apakah saya diperbolehkan untuk share screen, Mas Denny? Oh iya, Bu, silahkan. Oke, jadi untuk memudahkan saya untuk review bukunya, ini saya buatkan PPT. Oh, maaf, belum bisa, Mas. Masih disable sepertinya. Ya, Ibu, sebentar. Oke, atau mungkin saya langsung saja ya, mungkin tidak perlu share screen, bisa saya ceritakan di sini. Untuk bedah buku ini saya membaginya menjadi dua, yaitu untuk tampilan dan isi. Dari segi desain buku, ketika saya pertama mendapatkan buku ini dari Mas Habibie, dari covernya ini berupa gambar danau Kelimutu dan anak kecil yang kemudian saya tahu bernama Angling. Dan bagi saya ini termasuk quite menarik ya, karena perpaduan warna, terutama warna dari danau Kelimutu sendiri yang berwarna hijau kebiruan ini memberikan kesan yang menenangkan mata. Jadi kalau dari psikologi itu memang warna biru hijau ini termasuk salah satu warna yang cukup menenangkan mata. Dan juga adanya gambar anak kecil pada cover ini mendorong rasa ingin tahu, karena begitu saya melihat ini sebenarnya siapa, ada cerita apa di balik gambar anak kecil pada cover ini. Dan kemudian saya mengetahui dari kata pengantar bahwa anak kecil ini bernama Angling, dan biasanya malu-malu ya kalau Mbak Dian ini dan teman-temannya datang ke rumahnya. Hanya saja saya tidak mendapatkan cerita tentang Angling ini di dalam isi buku yang sebenarnya ekspektasi saya akan mungkin tahu tentang cerita si Angling ini dalam isi buku, tetapi sepertinya tidak ada cerita tentang Angling di dalam isi buku ini. Kemudian untuk ilustrasi di tepian setiap halaman saya rasa cukup bagus dan menarik, cuma terkadang ada sedikit mengganggu ya untuk kata yang sedang dibaca, terutama untuk yang
gambar berbentuk daun itu. Sebenarnya bagus, mungkin penempatannya mungkin sebaiknya tidak menghalangi kata-kata yang dibaca. Kalau saya. Kemudian untuk layout bukunya ini font size-nya saya rasa sudah sesuai dengan ukuran buku yang menurut saya ini nyaman digenggam atau pas genggamannya. Atau kalau istilahnya bahasa Inggris untuk makanan bite size, jadi pas ya di mulut itu. Jadi nyaman untuk digenggam. Kemudian juga ukurannya juga pas untuk bisa dipegang. Sementara untuk jenis bukunya ini saya bukan ahli untuk jenis kertasnya, tapi kalau tidak salah ini kertas Storenso atau book paper yang memungkinkan buku ini ringan ya. Jadi ringan dan juga dibaca itu tulisan-tulisan di dalamnya cukup nyaman untuk mata ketika membacanya. Kemudian berikutnya untuk isinya. Dari segi isi redaksional atau tata bahasa, ini penulisan secara umum sudah cukup baik. Saya tidak melihat adanya ambigu dan juga sudah sesuai dengan PUEBI ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau yang dulu mungkin disebutnya IYD itu ya. Meskipun ada beberapa kesalahan juga, seperti di halaman 3 itu disebutkan Dion dan Faris ini pertanyaan. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka malas sekolah. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan tetapi adalah pernyataan. Ini salah satu yang mungkin kesalahan dalam hal redaksional. Kemudian juga ada penggunaan tanda petik 2 untuk kata agak di halaman 4, kemudian ada di halaman 17 mengasihani dan beberapa halaman ini yang menurut saya kurang tepat karena penggunaan tanda petik itu kalau untuk kata tertentu yang bukan kutipan langsung itu adalah untuk arti khusus. Sementara untuk kata-kata yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya arti yang sebenarnya, bukan arti khusus. Jadi mungkin lebih tepat untuk tidak menggunakan tanda petik. Kemudian yang lainnya adalah penggunaan huruf miring. Pada kata ngua, di halaman 8 itu menggunakan huruf miring, tapi pada kata ngua yang sama di halaman 42 ini tidak dicetak miring. Jadi untuk penggunaan huruf miring itu biasanya untuk yang bahasa daerah atau bahasa asing ya. Jadi mungkin sebenarnya tepat, cuma mungkin agak kurang konsisten. Kemudian juga ada. Ibu izin menyela sebentar ya. Bagaimana Mas? Izin menyela sebentar. Ini sudah bisa untuk presentasinya. Apakah mau di share screen Ibu? Oh ya, oke. Saya share screen saja ya Mas. Apakah sudah bisa terlihat screen-nya? Sudah, Ibu. Oke, bisa. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada juga kalimat mereka ada keturunan asli. Kata ada ini seharusnya adalah. Jadi ini beberapa kesalahan tata bahasa. Kemudian frase di halaman 47 sebagai seorang petani mereka membutuhkan karena mereka kata gantinya mereka mestinya ini juga bukan seorang tetapi sebagai petani saja sudah cukup. Oke, kemudian berikutnya untuk koherensi. Jadi ada agak sedikit kurang pada bab pendakian Gunung di ND ini dibuka dengan cerita pendakian ke Gunung Iya, tetapi kemudian di tengah, terutama pada paragraf ketiga ini menceritakan tentang pengalaman penulis ketika melihat Gunung Meja dan akhirnya bercerita tentang ada tiga gunung ya di ND itu. Bagi saya ketika melompat dari pendakian ke Gunung Iya ke pengalaman penulis ketika kesan pertama ya ketika melihat Gunung Meja ini agak kurang koherensinya. Jadi mungkin bisa saja mungkin diberi kalimat yang kemudian bisa agak menyambungkan antara hubungan dengan pendakian ke Gunung Iya dengan impresi atau kesan penulis ketika melihat Gunung Meja pada pertama kali. Kemudian juga di halaman 46, ini bercerita tentang mata air di Pulau Flores, tapi di paragraf akhir, ini langsung berpindah ke kampung Wolobeto, tanpa mengaitkan dengan paragraf sebelumnya tentang mata air. Nah ini, meskipun pada akhirnya juga kembali ke mata air, tapi mungkin saya rasa untuk koherensinya bisa dibuatkan kalimat yang kemudian menyambungkan antara Pulau Flores dengan mata air di kampung Wolobeto. Kemudian ini ada satu
tulisan spelling dalam 59 berangkat ya harusnya ini, dan ini hanya satu dan saya rasa sangat baik sekali. Kemudian untuk bab prosesi kebangsaan Bung Karno dan bab berikutnya juga sama prosesi kebangsaan perenungan Bung Karno, situs Bung Karno rumah kita dari ND untuk Indonesia. Isinya kurang lebih sama dan sebaiknya dijadikan satu bab. Nah, mungkin juga ini jadi pertanyaan saya ke Mbak Dian nanti kalau bisa dijawab apa kok ini dijadikan bab yang terpisah? Kenapa tidak dijadikan satu bab saja? Oke. Berikutnya untuk gaya penulisan dan substansi. Jadi saya menemukan untuk buku studi kisah dari ND ini gaya komunikasinya komunikatif, kemudian sederhana, banyak kalimat sederhana yang membuat jelas, kemudian mudah dipahami dan tidak membosankan. Jadi ketika membaca ini saya tidak ingin segera berhenti untuk membaca. Jadi ingin segera tetap membaca. Jadi dari gaya komunikatifnya kemudian tidak membosankan. Tema utamanya ini pengalaman seorang guru di daerah 3T dengan berbagai subtema ya, ada adat, budaya, kemudian juga transportasi, ekonomi, sejarah, agama. Kemudian gaya penceritaan ini menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis sebagai tokoh utamanya. Hanya saja kalau misalnya penonjolan tokoh utamanya agak kurang berani. Jadi kalau mungkin bisa lebih banyak menggunakan sudut pandang orang pertama ini akan membuat buku ini berani untuk tokoh utamanya sebagai sudut pandang dari tokoh utamanya sebagai orang pertama. Untuk alur penulisan sudah baik, jadi dibuka dengan rutinitas baru di Wolobeto, jadi memberikan pembaca ini gambaran bahwa ini adalah awal hidup yang baru bagi penulisnya dengan rutinitas yang dilaluinya, Pulau Flores dengan wisatanya dan berbagai informasi, berbagai cerita, baik budaya maupun kota dan sebagainya. Untuk setting waktu, saya rasa lebih baik secara berurutan antar bab sehingga kesan sebagai catatan perjalanan ini akan lebih kuat. Oke, jadi di sini mungkin pembaca tidak begitu bisa menangkap bahwa mana yang awal mungkin bisa, tapi mungkin yang tengah, kemudian yang berikutnya yang seperti apa ini yang agak kurang. Jadi untuk setting waktunya ini saya rasa akan lebih baik lagi jika memang berurutan ya. Mungkin bisa dalam bentuk diary, karena di bab yang terakhir saya temukan juga bentuknya diary. Nah ini mungkin akan lebih kuat kalau bisa kemudian saling dijalinkan jadi satu dengan cerita yang berada di bab-bab sebelumnya. Kemudian adanya foto di beberapa bab, nah, jadi foto tungku, kemudian ada tari gawi, lambu, ragi, dan foto dan juga foto-foto lainnya. Ini dapat memvisualisasikan isi tulisan dan memudahkan untuk memahami penjelasan. Jadi saya bisa benar-benar tahu bahwa foto itu bentuknya seperti itu dan ya menarik juga ya, maksudnya sesuatu ya untuk pengalaman bisa naik oto sebagai alat transportasi, karena ada juga oto yang untuk siswa itu membawa barang ya, untuk mainan itu juga namanya oto juga ya. Kemudian kesimpulan saya, buku secuil kisah dari ND ini berhasil menampilkan realitas geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan di ND dengan bahasa yang komunikatif, sederhana, mudah dipahami dalam balutan pengalaman pribadi penulis sebagai guru pada program SM3T. Dan buku ini bagi saya menginspirasi, menggugah, dan membuka mata, terutama tentang kondisi pendidikan di Indonesia bagian timur pada saat itu ya, pada tahun 2013, karena tadi dijelaskan oleh Bu Esti bahwa selama 8 tahun telah terjadi banyak perubahan yang cukup baik ya, dan lebih maju daripada pada saat itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu. Terima kasih atas reviewnya. Poin-poin yang saya catat memang beberapa ada salah penulisan dan perupatannya. Untuk poinnya untuk Bu Maria, memang karena memang bukunya ditulis tahun 2013 dan memang sudah ada perubahan dan peningkatan. Jadi sudah tidak
sama dengan tahun sekarang. Ya. Dan selanjutnya akan ada pembacaan buku dengan penulis kita yaitu Ibu Dian Savitri. Baik Ibu Fitri dan Ibu Maria yang telah menyampaikan ulasannya mengenai buku Secuil Kisah dari Ende. Saya ucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya Ibu. Dan dimohon untuk masih stay di sini ya Ibu, kalau tidak ada kepentingan. Selanjutnya kita akan bersama dengan Ibu Dian Savitri, selaku penulis buku Secuil Kisah dari Ende. Halo, mendengar kata suara saya? Ya Ibu, sudah terdengar. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ini Ibu. Ya. Bisa diceritakan sedikit Ibu tentang Secuil Kisah dari Ende ini tentang apa? Ya. Sehingga para pembaca bisa mengerti lebih lanjutnya. Oke. Buku ini saya tulis memang ketika sedang berada di Ende, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu ikut program SM3T. Jadi saya berangkat di tahun 2013 sampai 2014. Nah, setahun berada di sana, memang saya memang meluangkan waktu untuk menuliskan cerita-cerita atau pengalaman saya yang terjadi di sana, yang selama berada di sana itu memang sengaja saya tuliskan di buku. Jadi naskah ini sebenarnya sudah selesai di tahun 2015, tapi belum berani saya terbitkan waktu itu karena masih mau dilengkapin dengan berbagai hal yang lain gitu. Jadi di sini memang saya tulis apa yang saya lakukan di sana, kemudian ada beberapa kebudayaan di Ende yang kami pun ikut serta di dalamnya, termasuk mengikuti prosesi Pireteu, kemudian tari Gawi, dan sempat pergi ke Larantuka juga untuk melihat prosesi Semana Santa ketika Paskah. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada yang saya penasaran sama dengan Bu Fitri. Di covernya kan ada gambar anak kecil dan juga ada Danau Kalimutu ya Ibu? Ya. Di sini kan diceritakan bernama Angling. Nah, kenapa kok bisa memilih cover anak kecil dan Danau Kalimutu Ibu? Kalau untuk Danau Kalimutunya itu karena itu menjadi ikon dari Kabupaten Ende sendiri. Jadi Kelimutu itu kan memang salah satu objek wisata yang menjadi tujuan orang-orang ketika pergi ke Ende seperti itu. Untuk cover Angling ini di sini saya memvisualisasikannya sebagai dia itu berada di pintu, kemudian berada di pinggir seolah-olah membuka menuju ke Danau Kelimutu seperti itu. Jadi saya berharap ketika melihat cover ini, pembaca itu sudah seperti di welcome gitu, welcome to Ende seperti itu. Jadi visualisasinya melalui pintu dan Danau Kelimutu itu. Terus sekali ya Ibu, bisa pengabdian sekaligus berwisata di Danau Kalimutu. Ya, dua kegiatan jadi satu memang. Saya mengajar tapi sekaligus pergi ke tempat yang memang belum pernah saya kunjungi selama 1 tahun di sana. Nah, untuk selanjutnya Ibu, di sini kan beberapa ada adat istiadat, transportasi unik, makanan khas. Yang paling Ibu ingat tentang Ende ini apa ya Ibu? Bisa diceritakan kepada para penggemar dan pembaca? Kalau adat istiadat yang
saya benar-benar belum pernah ini ya melakukan ya, dan baru tahu ketika ada di sana itu ya seperti tari Gawi. Ketika tari ini ternyata juga tidak semua tempat itu bisa melakukan. Misalnya ada di tempat-tempat tertentu yang tari gawinya itu hanya boleh dilakukan ketika sedang melakukan ritual. Kemudian ketika saya mengikuti kegiatan PRTU, jadi ketika akan panen dan setelah panen juga harus melakukan kegiatan ini dengan maksud kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang kita lakukan ini memberikan hasil yang baik seperti itu. Kemudian yang tidak terlupakan di kita itu ketika mungkin kita ingin makan daging ayam gitu kan, karena memang mayoritas beragama Katolik, jadi saya dan teman-teman itu ketika mau makan ya memang harus menyembelih sendiri gitu. Baik Ibu, ada cerita yang menarik Ibu untuk di dapur di Endi itu menjadi tempat yang bisa saya bilang sakral begitu Ibu untuk berkumpul keluarga. Jadi di dapur itu tempat berkumpulnya keluarga, berkomunikasi, dan ada adat istiadat di mana semua orang apabila tidak ada di dapur untuk makan, maka makannya tidak dimulai begitu Ibu. Ya waktu itu memang saya menangkapnya seperti itu. Jadi juga ada beberapa di tempat ya, misalnya ketika kita makan bersama, kemudian ada yang minum duluan, itu artinya mau nggak mau kegiatan makan harus selesai gitu. Tapi waktu di tempat saya hal itu tidak berlaku. Baik, adat istiadatnya, budayanya, dan toleransi antar warganya sangat luar biasa ya Ibu. Selanjutnya yang saya ingin bahas itu motivasi Ibu untuk mengikuti program SM3T itu apa sih Ibu untuk mahasiswa khususnya PGSD atau yang lain yang berprofesi sebagai keguruan di masa mendatang bisa mengambil inspirasi dari Ibu yang bisa mengambil SM3T ini? Ya, jadi memang saya sudah terinspirasi untuk pergi ke luar Jawa gitu, ingin pergi ke sana, melihat di sana itu seperti apa. Jadi itu pikiran itu sudah ada ketika saya sudah berada di semester 5 ya. Jadi Indonesia ini kan luas. Jadi kalau kita cuma berada di zona kita sendiri, zona nyaman lah istilahnya, kita mungkin tidak akan berkembang dengan baik ya. Kita nggak melihat tempat-tempat lain, kita tidak bertemu dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi saya pikir waktu itu dengan mencari pengalaman, saya akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan mereka yang memiliki wawasan yang berbeda dengan kita. Kemudian kita berkunjung ke tempat baru, kita mengalami hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Itu menurut saya di suatu saat itu pasti akan membantu kita untuk mendapat sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kemudian dengan saya menulis buku ini seperti menjadi sebuah dokumen yang tidak akan hilang, yang tidak akan terlupakan. Wah, ternyata saya itu pernah di Indo, saya mengalami hal-hal seperti ini. Nah, ketika kita menuliskan buku, kita itu mengalami perjuangan melawan writer's block ya. Jadi ketika naskah selesai pun ternyata saya belum langsung berani untuk mempublikasikannya. Tahun 2015 itu semua naskah sudah terkumpul, saya sudah pilih-pilih, sudah edit seperti itu kan. Nah, kemudian ternyata mental saya belum berani untuk mempublish, ada rasa ragu. Nah, masih harus direview gitu ya Bu? Iya. Kemudian belum lagi ketika saya mungkin merasa bingung dan pusing untuk mencari penerbit mana nih penerbit yang sekiranya bagus, kemudian bisa memberi bantuan kepada saya, memberi edit
tulisan dan edit layout kan ternyata mencari kan tidak mudah. Kemudian keraguan selama ini ketika untuk mempublis itu kan juga kita harus berani untuk dikomentarin orang kan. Nah ternyata terkadang orang yang mungkin banyak membaca belum tentu berani menulis buku seperti itu. Baik, Ibu sangatlah menginspirasi ya teman-teman. Ibu Dian Savitri ini ngomong-ngomong sudah meriliskan beberapa buku, diantaranya adalah Jewel Kisah dari ND yang menjadi gaya perdananya, begitu ya Ibu? Ya, jadi ketika bertugas di Bandung Barat itu memang Dinas Pendidikan memiliki program namanya TMBB, Tantangan Membaca Bandung Barat. Mulai dari situ saya bertemu dengan guru-guru yang memiliki semangat untuk menulis ya. Pertama antologinya itu antologi puisi berjudul Nuansa Rindu. Nah kemudian berawal dari situ saya pun memberanikan diri berbicara sama kolega ya, sesama teman guru yang ada di sekolah, karena kita juga termasuk peserta TMBB di Kabupaten Bandung Barat dan selama 2 tahun berhasil menjadi sekolah inspiratif. Kemudian kami mengumpulkan naskah anak-anak dan kepala sekolah juga saya mintain naskah dan beberapa guru juga saya mintain naskah untuk kemudian dikumpulkan menjadi sebuah antologi cerpen. Nah itu antologi pertama dari sekolah kami. Yang kedua, antologi kedua itu tentang pengalaman mengajar bahasa Inggris yang berupa antologi guru-guru bahasa Inggris se-Indonesia, berjudul saya kok lupa judulnya. Walau Cara Kita Beda. Dan yang terbaru, saya juga menulis antologi best practice yang dilaksanakan oleh guru-guru dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang temanya itu tentang PJJ. Dan buku Jewel Kisah dari India menjadi salah satu buku tunggal saya yang pertama dan semoga menyusul buku tunggal yang berikutnya. Baik Ibu. Saya ingin bertanya lagi Ibu, untuk manfaat yang Ibu rasakan setelah mengikuti SM3T dan menulis buku ini apa ya Ibu? Apakah misalnya Ibu mendapatkan akses seperti PPC untuk profesi perguruan begitu, agar bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa seperti kita Ibu yang akan apabila mengikuti pengabdian di daerah yang tertinggal dan terluar ini. Oke. Memang pada waktu itu ketika kita mengikuti SM3T memang otomatis mendapat beasiswa PPG ya. Yang sekarang itu sertifikatnya itu menjadi sertifikat pendidik ya atau serdik. Jadi ini jelas memberi keuntungan tersendiri buat saya karena ketika diangkat menjadi PNS sudah otomatis mempunyai sertifikasi pendidik. Yang mana ketika itu dari kategori umum belum tentu bisa mendapat kesempatan PPG di tahun berikutnya. Jadi setelah SM3T saya mendapat beasiswa PPG di Universitas Negeri Semarang. Kemudian 2017 mulai bertugas di Bandung Barat. Tapi untuk sekarang mungkin SM3T belum ada lagi ya, karena terakhir itu ada di angkatan 6. Kalau untuk mahasiswa keguruan, kalau memang setelah lulus S1 ingin mengabdi, bisa coba untuk mendaftar CPNS di luar Jawa seperti itu. Jadi benar-benar beda ya, benar-benar menantang karena kita dihadapkan dengan situasi yang baru, kebudayaan yang baru yang sama sekali kita belum kenal seperti itu. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, bisa diceritakan Ibu, bagaimana sih siswa-siswi di sana Ibu? Kan terlepas dari Pulau Jawa yang dikatakan memang pendidikannya sangatlah maju, perbedaan yang dirasakan Ibu ketika melakukan SM3T ini pas mengajar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu apa sih Ibu? Kalau waktu itu ya, ketika kita belum di kampung kita belum teraliri listrik, tapi sekarang sudah ya Bu Esti ya? Sudah, Bu. Syukur sudah ada listrik. 1 tahun sudah.
Saya senang mendengarnya karena nggak perlu karena saya nggak perlu ngecas handphone dan laptop di rumah Pak Sekretaris Desa. Iya, Pakai genset waktu itu. di ceritanya juga masih menimba air ya Ibu. Iya. Jadi memang kalau di saat-saat tertentu memang mata air itu kan susah gitu kan. Jadi kita kadang mencari mata air sampai di tempat yang agak jauh dari rumah. Jadi memang waktu itu ya, ketika saya di tahun 2013 ke sana itu kan kalau menjadi mahasiswa S1 itu kan biasa ya, kita ngajar pakai laptop, pakai ada fasilitas LCD seperti itu. Jadi waktu itu kita benar-benar mengajar, mencari media yang sekiranya menarik buat anak-anak. Jadi benar-benar tantangan yang baru. Apalagi ketika hari pasar tiba ya, hari Rabu, itu biasanya anak laki-laki suka nggak masuk sekolah karena mereka memilih pasar. ngojek, ya, boleh ke pasar. Jadi kelas itu hampir separuh nggak ada anaknya. Yang anak-anak perempuan, Bu, kita nggak masuk, kita mau ke pasar, mau jajan katanya. Ya, Bu Esti ya. Saat musim panen juga ceritanya anak-anak juga ke sawah begitu nggih Ibu, jadinya kelasnya kosong. Iya. Dan memang ketika hari pasar memang menjadi salah satu hari yang di mana anak-anak lebih memilih ke pasar daripada ke sekolah gitu, karena waktu itu memang pasarnya memang seminggu sekali di hari Rabu. Untuk yang anak SD, saya kan juga mengajar di SD. Untuk yang anak SD waktu itu saya punya siswa yang rumahnya itu hampir 2 kilo ke sekolah. Jauh. Jadi kadang memang dia jauh ya Bu. Jadi kalau misalnya pas hujan lewat tidak memungkinkan untuk ke sekolah, lewat hutan, dan kayak di Wololele ya Bu? Ya, Wololele. Wololele itu kan di atas bukit. Jadi memang ada beberapa anak yang tinggal di sana. Ketika hujan, tanahnya licin, mereka tidak pergi ke sekolah kan. Bahaya. Oh, baik Ibu. Apa yang diceritakan itu kan untuk perjalanannya memang lama ya Ibu. Itu memang anak-anak sangat bersemangat begitu nggih untuk menempuh perjalanan yang sangatlah lama begitu sampai 2 km. Ya. Memang, tapi saya melihat mereka itu tetap bersemangat untuk sekolah ya. Meski jadi kadang mereka sepatu dimasukkan ke plastik, lebih memilih nggak pakai alas kaki karena memang mereka melewati hutan waktu itu. Tapi saya tetap melihat mereka bersemangat ketika di kelas itu mereka selalu mengikuti kegiatan yang saya berikan di kelas, ikut menulis, ikut membaca, seperti itu. Jadi semangat itu tetap ada meskipun. Baik Ibu. Ini sebenarnya pertanyaannya yang terlambat, tapi ini untuk pertanyaan untuk Ibu Fitri ya. Ibu Fitri bisa menjelaskan sedikit tentang SM3T dalam bentuk akademis Ibu, agar mahasiswa itu bisa paham apa sih SM3T itu programnya, karena menurut saya kan masih ada gambarnya belum jelas gitu Ibu, karena sebelumnya saya belum pernah mendengar apa sih program SM3T gitu. Jadi tadi sudah disinggung Mbak Dian, SM3T ini program dari Kemendikbud untuk lulusan untuk bisa mengajar di daerah Indonesia yang terjauh, tertinggal, terluar ya kalau tidak salah ya. Terdalam. Oke. Ya. Jadi ketika itu mahasiswa yang lulus itu dari prodi PBI UMK itu ada beberapa yang daftar dan alhamdulillah diterima. Jadi Mbak Dian sendiri ketika itu di IND, kemudian waktu itu ada juga yang di Aceh, dan juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dan memang program ini selama setahun, kemudian setelah itu akan mendapatkan beasiswa PPG. Nah ini ada waktu itu ada yang di Jogja di UNI, ada juga yang di UNES. Untuk Mbak Dian sendiri di UNES. Nah setelah PPG ini akan mendapatkan sertifikat pendidik. Sementara kalau untuk lulusan dari pendidikan yang kemudian akan menjadi guru, kalau dia tidak mendapatkan beasiswa, maka dia harus menempuh PPG dengan biaya sendiri. Jadi di universitas-universitas yang memang sudah ada program PPG-nya. Nah, cuma tadi Mbak Dian menginformasikan bahwa memang ini sebenarnya belum ada lagi ya untuk program SM3T. Yang ada saat ini yang program MBKM dari Kemdikbud,
itu adalah kampus mengajar. Cuma bedanya kalau kampus mengajar ini dilakukan mahasiswa pada saat mereka masih kuliah. Jadi semester 5, mungkin 6, 7, dan seterusnya. Tetapi kalau SM3IT ini setelah lulus. Nah, itu perbedaannya. Dan kampus mengajar ini juga mengajarnya hanya terbatas pada di SD dengan fokusnya pada literasi dan matematika dan seperti kewarganegaraan seperti itu. Jadi agak berbeda memang program SM3T dengan program kampus mengajar MBKM yang ada saat ini. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk bisa dijelaskan, Ibu, untuk manfaatnya apabila kita mengikuti SM3T, Ibu, biar mahasiswa seperti saya itu termotivasi begitu untuk mengikuti program SM3T apabila ada gitu, Ibu. Ya, kalau memang nanti mungkin dihidupkan lagi program ini, saya sangat support ya kalau mahasiswa apply dan bisa mengikuti program ini. Jadi, sekali saya rasa untuk manfaatnya yang sudah dituangkan Mbak Dian tadi dalam bukunya juga bisa merasakan pengalaman mengajar yang sangat berbeda sekali dengan di Pulau Jawa, di mana dengan segala keterbatasan apapun fasilitas dan segala macam itu ya. Kemudian juga, dan itu kalau menurut saya juga membentuk pribadi kita, karakter kita untuk menjadi pendidik yang sebenarnya, ya, kemudian lebih kuat, lebih tangguh, bagaimana bisa mengikuti beradaptasi dengan segala situasi yang ada. Karena guru yang baik itu kan memang harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, tidak hanya dengan melulu dengan fasilitas, tapi bagaimana kalau dia kondisi yang memang sangat minim fasilitas. Dan juga tadi ya kalau secara manfaat juga ini dapat beasiswa, dapat pengalaman, bisa juga tadi berwisata juga yang dialami. Iya, Ibu. Belajar sambil berwisata ya, Ibu. Betul ya, ada wisata tempat, juga wisata rohani, wisata kuliner, segala macam. Manfaat yang bisa diperoleh dan juga menjalin dengan berbagai orang dari dari berbagai tempat di Indonesia. Itu dari saya, Mas Deni. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu Fitri. Ya, selanjutnya saya ingatkan untuk para peserta untuk dapat menyiapkan pertanyaan, karena di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan, dan peserta yang beruntung akan mendapatkan dosis dari panitia berupa uang, buku, maupun flash disk dengan pertanyaan berkriteria ilmiah, akademisi, dan tidak ada syarat. Untuk selanjutnya, nah ini ada tambahan untuk saya itu, Bu. Saya sedikit penasaran ini untuk Ibu Maria ini. Bisa dijelaskan, ya, Ibu, OTO itu apa, Ibu? Saya belum pernah mendengar itu OTO. Ya, OTO itu sebutan untuk kami di daerah sini, itu untuk kendaraan beroda 4. Lalu bisa juga oto mainan seperti yang digambar di itu untuk anak-anak. Ya, bisa buat bermain, bisa juga angkut air, bisa angkut barang yang bisa muat lah. Jadi salah satu transportasi yang digunakan di sana gitu, begitu? Iya, oto. Oh, gitu, oto ya di sana. Ya, sebutannya oto, mobil. Iya. Ya. Selanjutnya, saya sebelumnya berterima kasih untuk Bu Maria dan Ibu Fitri yang telah meluangkan waktunya kepada sesi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Para peserta bisa langsung on cam maupun menuliskan pertanyaannya di chat box dan agar bisa dijawab oleh Ibu Dian Safitri. Baik, sudah ada yang raise ini, Ibu. Ini ada Mbak Huswatur Hasanah dari UMK. Bisa di-on-kan mic-nya. Oke, halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Iya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas webinar ini. Ini merupakan webinar yang menurut saya luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada seluruh pengisi acaranya. Nah, saya ini Bu ingin menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama itu ketika kita berbicara tentang
pengabdian masyarakat atau kegiatan sosial atau mungkin KKN dan sejenisnya itu kan kadang ada yang konsepnya pertama kita belajar dari masyarakat atau kita memberi ke masyarakat ya. Saya ingin bertanya kira-kira kalau dari pembicara di sini terutama mungkin Ibu Dian, apakah Ibu lebih setuju mana? Kita memberi ke masyarakat atau kita mengajari masyarakat atau kita belajar dari masyarakat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali dari pengalaman-pengalaman yang Ibu Dian ikuti, apakah ada pengalaman yang ini sepertinya itu kayak terbalik gitu dari konsep awal sebelum Ibu mengikuti, nah dan setelah mengikuti ternyata pemahaman yang dimiliki itu kebalik gitu setelah mengikuti itu gitu. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Dian bisa langsung dijawab atau mau saya tamu lebih dahulu, Ibu? Langsung dijawab saja ya. Ya, baik Ibu. Ada 2 pertanyaan berarti ya. Iya. Untuk pengabdian masyarakat sendiri, kalau menurut saya pribadi lebih setuju dengan kita memberi sesuatu ke masyarakat. Ketika kita melakukan sesuatu untuk masyarakat ini nantinya secara tidak langsung kita akan mendapat seperti pengalaman baru yang juga nantinya akan merubah mindset kita, merubah karakter kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang konsep maksudnya gimana ya? Konsep ketika mungkin gini ya, maksudnya harapan saya ketika ikut SM3T seperti ini jadinya seperti ini gitu ya. Bukan Ibu, misalnya kayak gini ya. Hal apa ya misalnya gini, mungkin saya cerita dari pengalaman pribadi saya aja ya. Mungkin kayak gini, saya mengikuti organisasi A. Di organisasi A itu pengalaman yang saya dapat dari situ itu bahwa untuk masalah keanggotaan ya kita dituntut untuk gimana kita berkontribusi kepada organisasi tersebut. Itu di organisasi A. Tapi kemudian setelah saya sharing dengan teman-teman di organisasi B, mindset saya itu dibalik, maksudnya di organisasi B tersebut, saya belajar bahwa sebenarnya sebelum kita memberi ke masyarakat, kita tuh harus memikirkan gimana anggota-anggota dari komunitas itu dulu. Jadi kita belum bisa memberi kalau ibaratnya anggota komunitasnya belum berdaya. Itu tadi yang saya maksud benar-benar sesuatu yang terbalik gitu loh, Bu. Mungkin apakah Ibu juga mengalami hal yang sama ketika terjun atau mengikuti kegiatan SM3T gitu. Terima kasih. Ketika saya mengikuti SM3T, kalau saya dulu itu memang waktu di mahasiswa bergabung dengan UKM-nya itu saya anggota KSR ya, KSR PMI. Jadi memang waktu itu sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Pergi ke tempat yang mungkin waktu diksar gitu kan, kita pergi ke tempat pelosok kayak gitu kan, yang benar-benar jauh dari keramaian. Jadi waktu saya mengikuti SM3T, saya kira saya tidak mengalami seperti konsep yang berbeda ya, karena saya mengalami banyak hal sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi ketika mengikuti SM3T ya fokus saya waktu itu mengajar, dan saya sebisa mungkin melakukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar seperti itu. Jadi secara tidak langsung saya juga melebur ke kebudayaan setempat yang mana itu menginspirasi saya sehingga bisa menulis buku ini contohnya ya. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ternyata bisa mengubah mindset saya sehingga karakter saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya seperti itu. Apakah menjawab Mbak Uspa? Iya, sudah. Kalau menurut saya, mungkin dari perbedaan mindset itu tadi kan sedikit banyak Bu Dian juga mengalami hal tersebut gitu ya.
itu tadi sih sebenarnya yang saya maksud, mungkin dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ataupun yang awalnya konsep A, terus oh ternyata ada konsep B, dan sebagainya gitu sih, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu Dian. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Usma. Kemudian ini ada Kak Sarah Nur Nabila dari PGSD UMK. Bisa mic-nya, Kak. Ya, terima kasih, Mas Tini. Ya, perkenalkan, nama saya Farah Nur Nabila dari Prodi PGSD. Jadi pertanyaan saya tertuju kepada Ibu Dian. Nah, di sini berapa lama proses Ibu untuk menulis sebuah buku hingga akhirnya terbit? Kan selesainya di tahun 2015. Itu berapa lama dan prosesnya seperti apa? Apakah ada beberapa bulan untuk tidak menulis, atau memang ditargetkan setiap bulan harus menulis 1 bab, atau bagaimana? Lalu di samping keraguan-keraguan Ibu untuk mempublikasikan buku ini yang selesai 2015 tapi tidak langsung dipublikasikan, akhirnya Ibu publikasikan, itu apa yang membuat Ibu terdorong untuk mempublikasikan buku ini? Terima kasih. Baik. Lebih ke poin untuk membuat bukunya ya, Mbak Farah. Ya, prosesnya seperti apa dan berapa lama? Baik, untuk Ibu Dian bisa langsung dijawab atau? Baik, bisa saya langsung jawab saja ya. Jadi waktu itu ketika saya di Inde, memang saya menyiapkan satu buku khusus ya. Jadi setiap hari saya usahakan untuk menulis apa sih kejadian yang saya alami hari ini, seperti itu. Jadi dan akan lebih istimewa lagi ketika waktu itu ada ritual atau kegiatan di masyarakat yang mana di Jawa saya belum pernah menemukannya, seperti itu. Kemudian selama 2015 itu kan saya sudah memiliki beberapa naskah ya, sudah rapi di Microsoft Word seperti itu. Tapi waktu itu mau diterbitkan, memang saya belum ada keraguan gitu. Jadi mulai 2020 itu saya mulai mencari penerbit, dan ini saya mendapatkan penerbitnya itu di Kendal. Nah, mulai dari proses mendapatkan penerbit ini 5 bulan waktu itu prosesnya. Jadi di penerbit itu sudah diproseskan untuk dibuatkan ISBN, kemudian layout halaman, editing teks, dan cover waktu itu. Nah, 5 bulan. Dan perlu kita tahu kalau mendaftarkan ISBN itu kan memang sedikit lama ya, apalagi kalau pas antrian rame. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama, 5 bulan. Akhir tahun 2020 saya proses ke penerbit, dan Maret 2021 itu terbit. Nah, yang menjadi motivasi saya untuk menerbitkan buku ini memang ketika membuka file di laptop gitu kan, dilihat lagi, oh naskahnya sudah banyak, ini kenapa nggak diterbitin? Jadi ingin menjadi dokumen saya waktu itu memang cerita perjalanan, kenapa kok nggak dibuat jadi buku saja? Jadi keraguan itu lama-lama luntur ya. Kemudian saya beranikan diri untuk menerbitkan buku ini. Daripada naskahnya itu hilang, kan sayang, padahal kita sudah memproses tulisan itu bertahun-tahun. Berarti pembuatan bukunya itu prosesnya ketika dalam SM3T itu, Bu? Apa ya, selesai itu disempurnakan lagi? Kalau tulisannya itu memang saya bikin poin-poin tulisannya dan beberapa diary itu ketika SM3T, dan disempurnakan jadi melakukan editing ya itu setelah selesai dari program sampai proses diterbitkannya sekarang. Terima kasih, Ibu Dian. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya ada dari Kak Prasetya N, bisa di mic-nya, Kak. Selamat pagi, Kak Dian. Selamat pagi. Ya, ini Kak Dian. Selama SM3T itu kan
tentunya waktunya agak sebentar ya, Kak. Iya. Nah, pastinya kan ada kisah-kisah asmara di sana. Itu dalam buku Kakak belum saya temukan itu. Coba tolong bisa di-share sedikit tuh, Kak. Sekaligus mencari jodoh gitu ya, Pak Kak Warsetia. Sambil ngabdi, kita cari jodoh. Iya, tentunya kan ada juga seperti itu. Kebetulan di kelompok di angkatan saya yang di IND, mereka menemukan jodohnya ada itu satu pasangan sekarang sama sudah dikaruniai 2 anak. Jadi mungkin kalau di sana ketemunya waktu itu cocok gitu kan, kemudian lanjut sampai sekarang ada satu pasangan yang akhirnya menikah dan dikaruniai anak seperti itu. Yang kisah Kak Dian sendiri maksudnya, bukan yang lain. Kisah asmaranya Kak Dian. Gak ada saya. Bu Esti ketawa. Iya tuh Bu, penasaran. Iya kan Bu, penasaran kan. Gak ada. Kalau teman ada, sekarang udah punya anak 2 orang. Baik, Kak Mas Warsetia. Bro. Pertanyaannya nih loh. Baik, Kak Warsetia, kita cukupkan ya. Kita ke Kak Farika Alivia Aquina dari UMK Pendidikan. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farika Alivia Aquina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya kepada Bu Dian. Dalam proses penulisan, apakah Ibu mempelajari sejarah tentang ND juga, atau mungkin ada beberapa narasumber yang menjadi sumber dalam penulisan Ibu, sebagai bahan penulisan Ibu? Terima kasih. Mohon dijawab, Ibu. Bisa langsung saya jawab ya. Untuk penulisan sendiri memang pasti ada narasumber. Salah satunya ya Bu Esti itu. Jadi kita waktu itu tinggal satu mes, saya bersama 3 orang ya. Kemudian ada Bu Esti, ada Bu Hilda, ada Bu Mei. Kita sering bertukar pikiran, bertukar cerita gitu. Oh kalau di sini seperti ini, oh kalau di Jawa seperti ini loh Bu, kayak gitu. Jadi ini yang menjadi bahan diskusi awal. Kemudian ada juga tokoh ya pemuka adat Musalaki, sekarang sudah meninggal, Bapak Romanus Nato, itu juga salah satu narasumber saya ketika mungkin kita sering kan berkunjung ke rumah warga. Nah, ketika ada beberapa hal yang mungkin kita penasaran, tapi kita takut untuk daripada nanti salah gitu kan. Ada beberapa hal yang kadang saya tanyakan kepada beliau. Jadi narasumber di buku ini memang orang-orang yang ada di sekitar saya waktu itu. Satu lagi pertanyaannya tadi, apakah Ibu juga mempelajari tentang sejarah yang ada di sana? Kalau untuk sejarah, ya ada beberapa literatur yang pasti saya baca ketika menulis beberapa hal di ND ini. Kemudian dari membaca ini, saya konfirmasi lagi ke warga asli ND, apakah ini benar seperti ini atau tidak. Termasuk cerita tentang Gunung Meja dan Gunung Iya, itu kan salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di sana. Jadi kadang ketika menemukan hal-hal baru, pasti saya juga akan konfirmasi ke warga asli di ND. Apakah benar seperti ini, Bu? Ceritanya seperti apa? Apakah menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian untuk selanjutnya ada Mbak Asti Rotunisa, bisa di on cam kan Mbak sama mic-nya? Mbak Asti Rotunisa? Ya, dengar saya Mas? Ya. Sudah terdengar Mbak? Halo, dengar? Ya sudah.
Saya ingin bertanya, Mbak. Ya. Trik dan motivasi ketika menulis buku itu, karena saya merasa ketika kita punya pengalaman dituangkan ke dalam sebuah tulisan itu sangat susah, dan triknya bagi orang yang ingin menulis buku tentang pengalaman yang dia alami agar menjadi sebuah tulisan yang menginspirasi, tulisan yang bermakna dan tersampaikan kepada pembacanya itu seperti apa ya, terus suka dukanya itu apa gitu dalam menulis buku Sejul Kisah dari Ende ini. Terima kasih. Jadi ketika kita menulis memang kadang ini ya, kita ragu, kita takut. Gimana kalau hasilnya nggak bagus? Gimana kalau tulisan saya ini ternyata nggak enak dibaca seperti itu. Jadi memang yang perlu kita siapkan itu ya kepercayaan diri ya. Ketika kita misalnya punya ide, segera dituliskan seperti itu. Ketika punya keinginan waktu misalnya untuk mau menulis, segera dilaksanakan. Ketika kita nggak segera melakukan, biasanya akan lupa gitu kan. Karena ide itu kan tiba-tiba muncul dan tiba-tiba bisa hilang. Nah, tipsnya ketika misalnya satu judul itu sudah jadi, bisa dicoba diberikan ke teman ya. Ini kira-kira kalau kamu baca ada yang kurang nggak seperti itu. Jadi dibuat semacam seperti diskusi ya dengan beberapa teman. Itu juga beberapa naskah ini juga saya berikan ke teman saya. Ini kira-kira ada yang kurang nggak sih? Gaya bahasanya seperti apa. Jadi memang bagi sebagian orang itu tidak mudah ya untuk menulis buku karena mungkin merasa nggak pede dulu, nggak percaya diri dulu. Nah, sudah saya katakan di awal kan, itu yang menjadi sebuah writer's block. Jadi yang memblok kita untuk tidak melanjutkan untuk menulis. Jadi itu yang harus dihilangkan terlebih dulu. Kemudian kita ketika naskah itu sudah terkumpul, kita juga jangan ragu untuk menerbitkannya ya. Ketika kita ragu ya seperti saya nih, bertahun-tahun baru diterbitkan. Padahal naskah sudah terkumpul rapi dalam satu file itu sejak 2015. Jadi kita harus lawan rasa ragu yang ada di dalam diri kita dan siap untuk dikomentarin. Kan yang namanya komentar itu juga bisa menjadi kritik pembangun buat diri kita sendiri kan. Jadi tidak ada masalahnya. Bisa menjadikan lebih baik begitu ya Ibu. Ya, dengan adanya saran, kritik, komen itu kan akan membangun diri kita lebih baik ya. Nah, itu yang kadang harus dihilangkan dari kita ketika akan melakukan sesuatu. Jangan takut untuk memulai. Kalau prinsip saya tuh maju terus pantang mundur. Nggak akan menoleh-noleh. Jalan aja. Kalau ada orang komen, saya sudah mulai menata kebiasaan, menata diri untuk tidak cepat terpengaruh dengan omongan orang lain. Jadi kalau kita cepat terpengaruh, biasanya kita akan terhenti di jalan itu. Tidak akan maju-maju jadinya. Iya, Kak. Semangat Terima menulis kasih, ya. Kak, atas jawabannya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan yang lain, saya ada pertanyaan untuk Bu Fitri nih. Kan SM3T kan memang belum ada ya, digantikan oleh Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Nah, untuk manfaat Kampus Mengajar ini dari prodi ini apa Ibu? Biar nanti teman-teman itu semangat begitu untuk mengikuti Kampus Mengajar MBKM begitu Ibu Fitri. Iya, baik Mas. Iya. Jadi memang karena yang baru ada memang benar hanya Kampus Mengajar saat ini ya. Saya rasa ini pengalaman yang baik ya bagi mahasiswa untuk bisa ikut serta Kampus Mengajar, karena Kampus Mengajar tidak hanya dari prodi pendidikan saja, tapi juga dari semua prodi, untuk semua prodi. Jadi semua mahasiswa dari berbagai prodi bisa ikut mengikuti Kampus Mengajar ini, dan banyak sekali manfaatnya ya, karena selain pengalaman mengajar juga bagaimana berinteraksi guru dan juga dengan murid yang mungkin tidak akan selalu bisa diperoleh, apalagi kalau misalkan mungkin bukan dari prodi pendidikan yang nantinya mungkin tidak akan menjadi guru. Jadi saya sangat mendukung sekali mahasiswa untuk
aktif dan ikut serta dalam program kampus mengajar MBKM. Baik, untuk teman-teman saya ingatkan untuk bisa bertanyanya itu bisa ke Ibu Dian, Ibu Fitri, dan juga Ibu Esti ya. Boleh. Kemudian ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mas Alfian Ahmad Saputra. Bisa on cam Mas sama mic-nya? Iya, perkenalkan nama saya Alfian Ahmad Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya kepada Bu Dian, bagaimana, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menulis sebuah novel. Ya, terima kasih. Mungkin kalau untuk novel, saya pribadi belum pernah ya. Kalau cerpen itu beberapa kali saya sering menulis. Untuk novel sendiri, memang kita memerlukan detail dari setiap tokoh ya, dan setiap situasi yang ada di cerita itu bisa digambarkan melalui tulisan yang ketika kita membaca itu bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Jadi untuk menulis novel itu biasanya memang setelah bab ini kita selesai, konflik apa yang akan kita munculkan di bab selanjutnya. Jadi memang perlu ide yang lebih untuk menuliskan sebuah novel karena lebih detail. Jadi kalau untuk memulai ketika menulis, memang saran saya ketika ada ide segera dituliskan, karena kalau tidak segera dituangkan itu pasti akan lupa dan hilang. Jadi segera ditulis, segera kita membaca lagi, di proofreading lagi, kira-kira apa yang kurang. Nah, dari situ kita akan mendapatkan ide baru lagi untuk menulis ke bab selanjutnya. Biasanya seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, masih ada sisa waktu. Saya lanjutkan ke Mbak Nanda Fatimatus Gaso dari UMK PBSI. Mbak Nanda, mic-nya. Ya, terima kasih, Kak. Saya mau bertanya dengan Ibu Dian Safitri. Untuk pertanyaan yang pertama, itu tentang dalam buku tersebut, bahasa yang digunakan dalam buku Secuil Kisah dari Ende, itu kan dari Ende. Apakah bahasa yang digunakan itu khas bahasa dari Ende? Untuk analisis tokohnya juga, apakah dalam menganalisis tokoh itu menggunakan analitik apa dramatik gitu? Untuk yang pertanyaan yang kedua, dari pengalaman Ibu sendiri, bagaimana cara memperkuat kemauan dan kebiasaan membaca? Secara kalau kita sebelum bisa membuat karya, menulis karya itu kan harus ada kebiasaan membaca, begitu ya, Bu? Untuk memperkuat kemauan dan kebiasaan membaca itu bagaimana? Itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini yang tadi ditanyakan bahasa ketika berada di sana ya? Saya pakai bahasa apa gitu? Di bukunya, Ibu. Kalau di bukunya hanya beberapa istilah. Saya pakai bahasa Indonesia, hanya beberapa istilah seperti gua, IRTU, beberapa hanya itu yang saya pakai. Untuk selebihnya pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Jadi memang di dalam buku ada beberapa kegiatan masyarakat yang punya istilah sendiri di bahasa Indo ya Bu Esti ya. Jadi saya tulis pakai tulisan miring ya, italic. Nah, di situ juga saya jelaskan PRTU itu seperti apa, seperti itu. Kalau di sini karena ini buku saya itu tentang cerita perjalanan ya, jadi hanya menuliskan apa yang saya alami di sana, yang saya alami, yang sangat saya ingat dan saya lakukan bersama teman-teman saya di sana. Jadi ini murni cerita perjalanan dan sekaligus dokumentasi ketika saya berada di ND, ketika melakukan SM3T. Jadi kita itu kadang butuh memori yang tidak hanya sekedar foto ya. Kalau sekedar foto mungkin kita akan lupa, wah ini lagi ngapain ya. Tapi ketika kita punya kegiatan dan kita menuliskannya, kita pasti akan memiliki memori yang lebih. Oh,
ini foto ini penjelasannya seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu yang sudah kita alami, itu pasti akan lebih melekat ya, seperti itu. Ada pepatah dari Latin yang mengatakan scripta manent verba volen. Jadi tulisan itu akan abadi, sedangkan kata-kata akan sirna. Jadi melalui tulisan itu juga menjadi bukti bahwa kita tuh pernah di sana, kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Skripta itu lebih manen, skripta itu tulisan tuh lebih permanen daripada kata-kata yang kita dengar, itu pasti akan lebih mudah lupanya. Kemudian yang kedua, untuk kebiasaan membaca, itu memang lebih ke motivasi diri sendiri ya. Jadi daripada baca WhatsApp, daripada kita scroll di media sosial, lebih baik kita pegang buku. Nah, kebiasaan seperti ini itu kan memang ada di dalam diri sendiri ya. Sejauh apa kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berwawasan luas, seperti itu. Kalau saya memang memang lebih suka tertarik dengan membaca daripada melakukan hal-hal yang lain. Tapi tidak memungkiri juga ketika kita membaca di platform digital seperti itu. Tapi membacanya bukan membaca akun gosip ya. Yang dibaca juga harus bermanfaat seperti itu. Jadi lebih ke motivasi diri. Kita mau seperti apa ke depannya? Apa yang ingin kita lakukan ke depannya seperti itu. Jadi ada baiknya juga kita membuat mind map ya, mind map perjalanan hidup. Tahun sekian saya lulus, setelah lulus saya mau ngapain, untuk menuju ke situ saya harus ngapain. Jadi harus sudah ada plan dari sekarang. Kalau saya biasanya membuat seperti itu, tahun sekian saya harus ini, tahun sekian saya harus seperti ini. Kalau tidak terlaksana ya berarti belum rezekinya. Mungkin ada hal yang lebih besar yang menunggu kita di depan mata seperti itu. Tapi untuk menuju ke sana ya kita harus berusaha lebih baik, pasti itu. Usaha kita harus lebih dari orang lain. Bagaimana menjawab? Baik, Dijawab ya, Kak. Saya ingatkan untuk para peserta untuk melakukan absensi yang sudah di-set di kolom chat box. Nah, karena waktu memang sudah hampir selesai ya, saya tutup untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian saya kembalikan untuk Ibu Esti, Ibu Fitri. Untuk Ibu Esti, apakah ada harapan apabila SM3T dibuka lagi, Ibu mungkin penerus dari Ibu Dian Safitri gitu bisa membantu di daerah yang tertinggal gitu, Ibu? Ya, kami punya harapan besar kalau misalkan nanti ada lagi program SM3T, supaya nanti daerah ini juga menjadi salah satu tujuan utama itu, supaya nanti penerusnya Ibu Dian bisa lahir kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya Ibu Fitri bisa memberikan untuk harapan Ibu untuk kami khususnya masih mahasiswa, apalagi untuk jurusan pendidikan, apabila SM3T dibuka atau mengikuti kampus mengajar Ibu agar bisa ada seperti Ibu Dian Safitri yang berprestasi. Ya, saya sangat mendukung mahasiswa untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan pemerintah seperti kampus mengajar dan SM3T seandainya nanti ada lagi ya, karena memang banyak sekali manfaatnya dan kita sudah melihat bukti nyata dari Mbak Dian Safitri ini sendiri ya untuk alumni dari SM3T yang memang prestasinya saya rasa cukup membanggakan juga. Baik, untuk Ibu Dian Safitri, apakah ada harapan atau pesan-pesan gitu Ibu agar kami masih bisa terinspirasi oleh kisah Ibu seperti begitu, Ibu? Mahasiswa UMK, saya harap kalian bisa memberi lebih banyak ya kepada masyarakat, dan kalian juga harus menjadi pribadi yang berbeda, karena di era global seperti ini daya saing kan semakin tinggi ya. Ketika kita tidak memiliki keterampilan khusus, skill khusus, otomatis kita akan kalah dengan yang lain. Sementara di luar sana sudah banyak orang yang memiliki pengalaman lebih. Jadi gali pengalaman itu sebanyak mungkin.
bertemulah dengan banyak orang supaya kalian nanti tidak berada di zona nyaman yang nantinya akan stuck berada di situ. Ketika ada mungkin kita diterima kerja yang berada di tempat jauh, jadi malah membuat seperti mental block ya. Jadi kita sudah menolak terlebih dahulu. Jadi berbanyak pengalaman, terus tingkatkan kualitas diri dengan menggali potensi yang ada di dalam diri kalian sendiri. Ikut organisasi salah satunya, karena kita di sana bertemu dengan banyak orang yang kita di sana akan saling bertukar pikiran seperti itu. Jadi memang tidak hanya akademik saja ya. Baik. Untuk teman-teman yang berminat ataupun ingin membaca bukunya, karena memang untuk review buku atau bedah buku kita tidak boleh spoiler bukunya, biar kalian penasaran. Nanti kalian bisa menghubungi Ibu Dian Safitri ataupun bisa menghubungi panitia. Nanti bisa diberikan kontaknya Ibu Dian Safitri, begitu ya Ibu? Ya, boleh. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Nanti kalau yang berminat atau tertarik bisa menghubungi panitia agar bisa diberikan nomor Ibu Dian Safitri, begitu. Nah, untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Maria Ernesti Ngurah, Ibu Fitri Budi Suryani, dan Ibu Dian Safitri sudah bergabung dengan kami dalam acara bedah buku Secuil Kisah dari ND yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Banyak hal yang bisa kita petik beserta manfaatnya juga. Untuk kesimpulannya, saya bacakan. Untuk peserta bedah buku diharapkan dapat belajar dari buku Secuil Kisah dari ND. Melalui pengabdian, peserta dapat memiliki banyak pengalaman yang tidak akan terlupakan, dan diharapkan untuk literasinya pun meningkat. Buku Secuil Kisah dari ND ini pun menyimpan banyak kisah adat istiadat maupun makanan ciri khas, dan bagaimana Ibu Dian Safitri dapat melalui semua itu dalam proses mengajar dan belajar di ND. Itu untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Denny telah memandu acara bedah buku dengan judul Secuil Kisah dari ND. Untuk para peserta, saya ingin mengingatkan untuk absensi ada di link chat. Dihimbau untuk para peserta dapat mengisi link absensi tersebut. Di sini saya akan mengumumkan pemenang door prize yang sudah mengikuti acara bedah buku. Yang pertama yaitu Uswatun Hasanah, yang kedua adalah Farah Nur Nabila, yang ketiga adalah Farika Alfia Aquina, yang kelima adalah Asiratun Nisa, Alfian Ahmad Saputra, Nanda Fatimatu Zahro, Denis Yulfa, dan yang terakhir adalah Aliatur Rofiah. Untuk door prize-nya yang nanti akan dihubungi oleh pihak panitia bagaimana prosedurnya atau pengambilan door prize-nya. Untuk seluruh peserta mendapatkan souvenir, ini untuk seluruh peserta mendapatkan souvenir tersebut bisa diambil ketika ke kampus di UPT Perpustakaan Pusat Universitas Muria Kudus. Untuk para peserta dimohon untuk on cam kamera karena akan diambil sesi dokumentasinya. Dimohon untuk persiapannya on kamera. Saya akan hitung. Slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.
Aku sudah ambil tuh. Aku sudah ambil, saya nggak ambil sini. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan pengisi acara telah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Mohon maaf bila saya sebagai pembawa acara ada hal-hal yang saya katakan itu salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sertifikatnya akan dibagikan H+3 setelah acara, yang akan di-share di grup. Baik, terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
simak itu video dari Perpustakaan Universitas Muria Kudus.